Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Dedi Mumtazul Umam NIM 123190042, kemudian ada Fatur Dwi Ananda NIM 123190043 dan Deanggita NIM 123190046. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek akhir kami yaitu transaksi rumah makan. Sini pertama ada library-nya dulu. Library yang dibutuhkan, kemudian pendeklarasian struct, ada type struct dan type queue dengan isinya ini bisa dilihat. Kemudian ada pendeklarasian menu makanannya. Di sini saya hanya menginputkan 10 menu, begitu juga dengan harga-harganya. Kemudian ada pendeklarasian fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita langsung ke main. Ada integer pilih dan boolean ulang, kemudian ada pemanggilan fungsi buat stack, buat queue, dan load file. Jadi sebelum memulai semuanya, kita membuat wadahnya dulu dengan kedua ini. Buat stack. Nah, seperti ini. TPTR stack sama dengan NS sama dengan 0, awal stack sama dengan NS, akhir stack sama dengan NS. Jadi wadahnya ini masih kosong. Begitu juga dengan buat queue. Seperti ini. Kemudian load file itu digunakan untuk mengakses data yang ada di dalam file. Sini ada file struct, antrian, dan stack. Nah, 3 file ini sebelumnya sudah dibuat di sini. Save file antrian, kemudian di save file stack, dan ditambah struct. Sini untuk menginputkan jumlah kertas struknya. Terus di sini kan kita untuk mengambil data yang ada di dalam file ya. Jadi data yang diambil dari file itu tipe datanya semuanya string, sedangkan di sini JML atau total gitu kan harusnya tipe datanya integer. Nah, makanya di sini saya mengubah tipe data yang tadi string jadi integer dengan fungsi ini, atau jml.c_str yang nantinya bakalan disimpan di enq jumlah ini. Begitu juga dengan total dan nomor meja. Semuanya nanti bakalan diambil datanya. Setelah itu ditutup filenya. Codingan ini bakalan terus berulang sampai datanya habis. Begitu juga dengan stack, sama aja kayak gini. Selanjutnya langsung ke header biasa cuma untuk tampilan saja. Kemudian langsung. Nah, nanti bakalan tampil seperti ini. Kita coba ke pembeli. Sini misal saya mau antri bayar. Nah, antri bayar di sini enq. Sekarang kita lihat codingannya. Pendeklarasian pesanan i sama dengan 0, kemudian boolean sama dengan false. Sama ini digunakan untuk mengecek apakah nomor mejanya sudah ditempati apa belum. Kemudian type trq enq bantu, enq sama dengan type enq, kemudian tampil menu. Tampil menu itu nih untuk menampilkan ini dengan fungsi ini. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menginputkan nama, nomor meja. Nah, setelah menginputkan nomor meja, nantinya bakalan dicek apakah nomor meja itu sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka
akan di-outputkan nomor meja sudah ditempati. Kemudian akan balik ke sini. Jika tidak ditemukan, perulangan berhenti. Kemudian diminta untuk menginputkan pesanan. Nah, pesanan ini bisa diinputkan secara berulang. Kemudian nanti bakalan masuk ke sini. Kenapa pesanan -1? Karena ketika misal kita mau pesan di sini 1 nasi goreng, berarti kan mesen nasi goreng kan berarti kita kliknya 1 gitu. Sedangkan di sini kan indeksnya mulai dari 0, makanya dikurangin 1 seperti itu. Kemudian nanti totalnya akan dijumlah. Nah, misal kita udah mau selesai nih. Berarti ketik 0. Nah, di sini bakal ditampilkan totalnya 20.000. Benar kan pesannya nasi goreng 15.000 sama jeruk peras 5.000, berarti 20.000. Setelah itu setelah menginputkan data, maka data-data yang tadi diinputkan bakalan dimasukin ke file melalui fungsi save file antrian. Nah, di sini. Ini kan variabelnya file. Berarti di sini file masukin nama, jumlah dari pesanan, kemudian pesanannya apa saja, kemudian total harganya dan nomor meja, kemudian bantu sama dengan bantu next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari yang cetak atau daftar antrian pada menu mobilitas. Kemudian di sini akan cout akan input nama. Di sini saya juga memerlukan variabel bantu proses ini. Untuk selanjutnya, if queue kosong, jika queue-nya tidak ada maka akan cout tidak ada antrian. Kemudian jika else maka akan mengeksekusi yang bagian ini. Untuk selanjutnya goal check sama dengan false, bantu sama dengan auto queue, dan variabel bantu ini akan diisikan dengan value dari awal queue. Dan ini cout service seperti biasa. Kemudian selanjutnya melakukan sintak do while bantu do yang ini, if bantu nama sama dengan nama, jika namanya yang diinputkan sama dengan nama yang ada di variabel bantu, maka si checknya ini sama dengan true. Kemudian si tunggunya sama dengan i++. Jika tidak, maka i++, dan akan terus berulang si ini jika bantu tidak sama dengan 0. Kemudian si out service seperti biasa ini. Kemudian if tidak cek, jika tidak ngecek maka jika tidak ceknya tidak true maka data tidak ditemukan. Dan jika si tunggu ini lebih dari 0, maka si pembeli harus menunggu sesuai dengan daftar tunggu nomor antriannya. Dan jika tidak, maka sudah dilihat si pembeli tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan pada kode tambah struk di menu admin. Ini untuk pengolahan file, kemudian saya deklarasi jumlah variabel jumlah dengan variabel integer, kemudian si input jumlah, kemudian si jumlah ini akan ditambahkan dengan value dari jumlah struk yang ada di file yang global. Kemudian untuk selanjutnya si jumlah struk yang telah ditambahkan dengan jumlah yang diinputkan akan dimasukkan ke dalam file, kemudian akan di-outputkan sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang void process. If jumlah struk kurang dari sama dengan 0 maka cout struk habis. Kemudian selanjutnya jika
kosong, queue kosong, maka si ini belum ada pembelinya, belum ada antrian. Dan jika tidak, maka akan dikonfirmasikan ini jumlah struknya, kemudian awal nama, nomor meja. Kemudian untuk yang pesanannya akan dilakukan menggunakan fungsi for. Kemudian total juga, dan apakah ini ada konfirmasi apakah si kasir akan melakukan pemrosesan. Jika konfir sama dengan Y, maka akan teroutput yang, dan juga akan diisi ini sih, misalkan pembelinya memberi uang kemudian diinputkan dan langsung ketika si uangnya itu tidak cukup, maka akan mengoutputkan uang yang diberikan tidak cukup. Jika cukup, maka akan dioutputkan si ini pembelian. Kemudian untuk push awal queue, beralih ke push awal queue. Untuk push awal queue itu sendiri itu untuk nge-push data yang sebelumnya, untuk nge-push data duanya. Di sini ns sama dengan new type stack, ns nama sama dengan input nama. Itu untuk memberikan value untuk ke ns-nya ya, untuk dinaikkan ke atas ini. Kemudian sama gitu. Dan jika stack kosong, maka si awal stack ini sama dengan si ns. Dan jika tidak, maka si akhir stack next sama dengan ns. Kemudian akhir stack sama dengan ns. Kemudian akhir stack next sama dengan null. Kemudian yang selanjutnya yang bagian DQ. Untuk yang bagian DQ itu sendiri untuk menghapus data yang telah selesai di diproses. Sini memerlukan variabel hapus data DQ. Kemudian si hapus ini akan diisikan value dari awal queue. Kemudian si awal queue akan diisikan dengan hapus next, hapus yang setelahnya. Kemudian si hapus ini akan dihapus. Kemudian balik ke save file antrian. Untuk di save file antrian ini untuk sekedar menginputkan dari yang telah dieksekusi sebelumnya ke dalam file. Ini untuk open filenya. Kemudian jika klik kosong, maka bantu sama dengan null. Ketika si bantu tidak sama dengan null, maka akan diinputkan yang tadi sudah dieksekusi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, dan akan dilanjutkan dengan konten. Terima kasih. Nah, ini ya. Ini kita lakukan perulangan. Kemudian jika belum ada datanya, maka akan cout data tidak ditemukan. Gitu. Oke, langsung kita masuk void pop. Void pop ini untuk mengambil struk yang sudah diproses tadi. Nah, di sini itu secara otomatis karena ini stack yang diproses adalah yang paling atas dulu. Bantu itu akhir stack. Akhir stack kan letaknya di paling atas. Maka akan keluar datanya, dan ada pertanyaan ingin mengambil struk tersebut. Jika kita pilih yes, maka yang diproses adalah fungsi menghapus stack. Nah,
kalau misal sudah diambil, sudah dihapus, maka akan keluar struk telah diambil. Kalau misal kosong ya, sudah diambil semua, maka akan keluar tulisan struk telah diambil. Tuh. Nah, di sini akan langsung menyambung ke save file stack, karena setelah ini dia akan masuk ke file. Ini dia fungsinya, void save file stack. Di sini kita langsung bikin filenya ya, nggak usah input, namanya stack.txt. Kita proses ketika stacknya tidak kosong, maka ini akan diproses. Ketika bernilai false, otomatis isi filenya akan kosong atau tidak ada isinya. Nah, ini adalah program kita dari menu kasir, pembeli, dan keluar. Kita masuk ke pembeli dulu ya. Pembeli kita antri bayar dulu, mau beli apa. Kita inputkan nama dulu, misal nama saya Dedi. Kemudian nomor mejanya, kalian inputkan nomor terserah. Menu 1, ini kita disuruh milih menu, bisa lebih dari 1. Misal kita beli mie goreng ya, ada 3. Kemudian yang kedua kita minuman aja, kopi atau es panas. Nah, udah, kalau selesai kita inputkan 0. Selesai. Totalnya 15.000. Nah, gitu. Kalau kita masuk daftar antrian, nama Anda, kita masukkan Dedi tadi ya. Nah, giliran Anda, silakan menunggu pembayaran. Berarti gak ada yang antre. Misal kita tambah 1. Nah, karena faktur nomor 2 ada tulisannya mohon menunggu 1 antre lagi setelah Dedi itu ya. Kita keluar, masuk ke kasir sekarang. Nah, di sini kita masukkan username dan passwordnya. Username adalah admin dan passwordnya admin. Kita sudah buat ya. Ada login berhasil. Kemudian masuk menu kasir. Kalau kita langsung proses antrean, kita lihat. Nah, akan keluar struk habis. Maka dari itu kita harus tambah stok struk dulu. Misalnya tadi ada 2 ya, kita masukkan 2 aja. Nah, 2 lembar. Nah, ini nanti masuknya ada di sini. Struk. Nah, ada di filenya sini ya. Jumlah struknya, stoknya ada 2. Sekarang kita proses antreannya ya. Proses Dedi yang pertama kan. Nah, ya. Mohon diterima misal 20.000. Nah, kembaliannya 5.000. Terima kasih. Nah, udah kan? Misal kita lihat detail struk. Nah, struknya nomor 1. Nah, akan keluar datanya Dedi, nomor meja 8, pesan mie goreng sama kopi atau es panas. Kopi es atau kopi panas. Misal sekarang kita lihat ya. Di sini ada masuk ke stack. Nah, stack itu tumpukan dari struk yang telah diproses. Dedi kan ya, yang sudah diproses. Nah, di antrean ini juga ada isinya siapa? Fatur. Nah, karena dia belum diproses, maka dia masuknya ke antrean. Kalau misal kita proses sekarang fatur ya, kita proses antrean. Oke, sekarang kita cek lagi antrean, otomatis akan terhapus dan hilang. Kita lihat di stack struknya ini. Sekarang ada 2. Yang pertama datanya Dedi dan kedua datanya atau struknya fatur. Nah, cara ngambilnya gimana? Kita ambil struk. Nah, karena tumpukannya yang di atas yang terakhir. Fatur dulu berarti. Struk telah diambil. Sekarang kita cek di sini. Step tadi. Nah, tinggal datanya Dedi doang. Kalau kita ambil juga, maka datanya yang ada di file akan sudah kosong semua, sudah tidak ada antrean, kemudian tumpukan struknya juga sudah tidak ada, dan ini stok struknya 0. Oke, seperti itu ya mungkin project dari tugas akhir kami, praktikum implementasi struktur data.
Semoga program yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.